Akhirnya semua perempuan kamu giniin katanya. Dan betul. Ya memang kenyataannya. Kasmaran yang membara itu, puber yang terus balik. Ya. Long life balik kalau orang anu itu. Iya ya. Ya. Itu sampai hari ini Pak Dul masih merasakannya atau ada penurunan sedikit? Belum ada. Malah semakin tinggi. Semakin. Ada nggak yang dari bantal yang kita gebok bantal supaya dia nggak tidur mimpi tentang kita itu? Nah itu aja memang nggak bisa hilang dari saya itu. Memang itu fokus. Pojol Podcast on location. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojol sekalian, baik yang ada di Indonesia, di Kerajaan Pejanggi maupun di Kesultanan Sunda Empire. Kembali bertemu bersama saya Roma Hidayat dalam di channel kita yang bernama Pocol ini. Di sini kita bisa ngobrol tema-tema remeh tapi tidak receh. Jadi selamat datang di Pocol Podcast on Location. Hari ini saya mengundang seseorang yang unik. Kenapa dia unik? Karena dia antik, klasik. Jadi saya sengaja memang mencari beliau ini sudah lama sekali. Saya cari profilnya dan akhirnya ketemu. Jadi di depan saya ada Pak Abdul Hamid. Dan beliau saya anggap memenuhi kriteria yang tadi itu. Unik, antik, klasik. Karena yang kita mau bahas itu memang tema yang agak spesifik, yaitu bagaimana kita punya kesehatan, punya kehidupan yang tetap membahagiakan, tetap indah di masa tua. Karena ada orang yang umurnya panjang tapi dia tidak bisa enjoy dengan usia itu karena di masa tua harus ya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jangankan untuk berprestasi, hanya untuk sekedar pergi ke kamar mandi harus dipapah dan sebagainya. Jadi kita pada hari ini kita akan mencoba menggali rahasia apa sih yang dimiliki oleh narasumber kita ini, karena narasumber kita ternyata memperlihatkan dan menjadi salah satu bukti bahwa ada manusia, ada orang yang bisa tetap eksis meskipun lahir di masa termasuk barang tua, besi tua, tetapi tetap kelihatan besinya mengkilat, besi muda. Jadi dan salah satu yang ternyata rahasia beliau adalah tetap bisa energik dan menikmati hidup itu adalah beliau tetap menjaga hatinya, amalan hatinya. Apa amalan hatinya itu? Ternyata sederhana katanya, ya nggak rumit-rumit, yaitu tetap menjaga rasa kasmaran dan puber itu harus ada katanya di dalam beliau. Nah, jadi saya ingat bahwa ternyata mengelola pubertas, mengelola kasmaran itu ternyata bagian dari rahasia penting di dalam bagaimana memperoleh kualitas hidup yang baik di usia tua. Jadi selamat datang Pak Abdul Hamid. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nggak salah Pak Abdul Hamid sekarang usianya 65 sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau kenalan sama orang-orang usianya berapa Pak Dul? Ya kalau rasa-rasanya sih saya baru berumur 35. Rasa-rasanya? Rasa-rasanya. Oke. Kalau tidak menghitung angka, melihat tanggal lahir sebenarnya kalau dalam perasaan Pak Dul akan memperkenalkan diri saya Abdul Hamid, usia 35 tahun. 35 tahun. Dengan pengalaman 30. Iya. Jadi kalau 35 tambah 30 65. Iya. Oke.
Pak Abdul Hamid ini aslinya dari Pak Batu Belik ya, Iya, lahir di Batu situ. Dan Anda pernah jadi pejabat pemerintah, jabat apa namanya, swasta banyak juga. Oke. Kalau yang di jabatan pemerintah itu apa? Kepala lingkungan. Oke, kepala lingkungan. Setelah kepala lingkungan jadi ketua RT lagi. Oke. Nah, saya mendengar Pak Dul ini sebenarnya disukai oleh masyarakatnya, pemimpin yang karismatik. Tidak ada komplain, tidak ada keluhan dari gaya kepemimpinan Pak Dul dicintai oleh masyarakatnya. Tapi Alhamdulillah. Tapi Pak Dul mengundurkan diri katanya dari jabatan itu. Kenapa mengundurkan diri? Begini, lantas mengundurkan diri, saya tidak mau memaksa saya berpikir. Oh gitu. Iya, saya mau santai-santai aja berpikir. Enggak, tapi ada alasan lain. Dulu Pak Dul katanya mau kawin lagi gara-gara enggak terhalang oleh peraturan PP. Cuma saya berhenti dari saya melanggar PP 10. Oh, melanggar PP 10. Apa PP 10 itu tentang apa? Tentang cerai atau poligami? Enggak. Jadi ceritanya Pak Dul mau pada saat itu punya istri dan menjabat sebagai kepala lingkungan. Pak Dul mau kawin lagi. Ya, itulah rencana. Nah, terus bagian yang mana dilanggar? Apakah PP itu melarang untuk poligami atau apa yang dilanggar Pak Dul? Yang saya langgar PP 10 itu adalah menceraikan istri. Oh, yuk. Kalau bercerai kan hal biasa. Iya, sekalipun begitu, tapi undang-undang pemerintah sudah seperti itu. Siapa saja bisa bercerai kapan saja maksudnya. Iya, tapi kita melanggar undang-undang pemerintah pada saat itu kalau kita cerai. Itu kata orang-orang itu katanya Pak penafsiran Pak Dul yang dari pemerintah sudah diperdakan tentang. Akhirnya pada saat itu Pak Dul diberikan surat diberikan surat pemberhentian atau Pak Dul yang mengundurkan diri? Pemberhentian. Iya. Di surat itu apa katanya? Saudara Abdul Hamid kami nonaktifkan. Saudara Abdul Hamid dinonaktifkan sebagai kepala lingkungan karena melanggar PP 10. Pasal berapa? Nah, itu pasalnya enggak saya kenal. Enggak jelas. Iya, enggak jelas. Oke, setelah akhirnya Pak Dul berhenti jadi kepala lingkungan dan bercerai dengan istri pertama, Pak Dul kawin. Istri kedua. Oh, itu yang istri kedua yang Anda cerai itu? Iya. Oh, jadi mau kawin yang ketiganya ini sebenarnya? Rencana waktu itu. Kenapa bilang rencana? Berarti nggak jadi? Ya belum kita dikasih jodoh. Nah, masih kita berusaha, cuma belum dikasih jodoh. Berarti Pak Dul waktu itu kehilangan dua hal. Kehilangan jabatan dan kehilangan jodohnya. Ya seperti itulah. Akhirnya Pak Dul menduda Sebentar, cuma sekitar 6 bulan. Setelah itu? Ya cari lagi perempuan, dapat lagi. Yang ketiga. Akhirnya kawin yang ketiga. Kalau boleh tahu sama siapa sih Pak Dul jatuh cinta waktu itu? Pada saat kapan? Pada saat mempertaruhkan jabatan terus akhirnya memilih menceraikan istri itu. Lah banyak, nggak bisa kita hitung. Saking banyak tempat saya cinta itu nggak bisa saya hitung satu persatu. Betul, sampai sekarang pun seperti itu. Oh, jadi kalau zaman sekarang Pak Dul itu disebut sebagai playboy ya. Atau dalam bahasa yang ada dulu mungkin mata keranjang. Pernah dengar itu istilah itu? Nah, itu katanya si orang-orang, tapi saya nggak tahu nama mata keranjang mana mata anunya yang lain, dan saya tahu. Cuma saya itu sudah anunya. Oh, jadi Pak Dul pernah diberitahu orang atau pernah ada yang orang yang mengatakan dasar Pak Dul mata keranjang, pernah ada dengar itu nggak? Perempuan yang gidukan saya. Terus apa reaksi Pak Dul? Itu biasa-biasa saja seperti itu. Nggak saya hiraukan. Perempuan itu juga kenapa dia mengatakan Pak Dul mata keranjang itu? Ya karena kita rayu dia. Oh, Pak Dul merayu. Iya. Terus dia bilang
Ada ini mata keranjang nggak aja. Akhirnya- Semua perempuan kamu giniin katanya. Dan betul. Ya memang kenyataannya. Tapi sekarang malahan. Sejak usia berapa Pak Dul merasakan puber? Usia pertama kali Pak Dul merasa jatuh cinta atau senang terhadap lawan jenis. Kalau saya tidak salah dari sejak SD. Usia berapa itu kira-kira? Ya, kan saya masuk SD tahun 66. Oh, oke. Dan lahirnya tahun Kalau saya tahun lahir, pertama waktu saya masuk sekolah itu 9 tahun 555 saya lahir, tapi saya ditolak oleh sekolah. Kalau Pak Abdul Hamid tidak merubah tanggal lahirnya, tidak akan bisa masuk sekolah katanya. Akhirnya saya undurkan 3 tahun menjadi tahun 58. Sampai sekarang si ijazah saya sampai 58. Padahal yang benar adalah Tahun 55. 55. Itu pun masih perkiraan. Oke, jadi sebenarnya yang kira-kira bisa lebih tua lagi atau Lebih tua lagi. sebenarnya Pak Dul ya. Jadi kira-kira waktu itu Padahal tahun 58 itu saya sudah tahu orang-orang betul-betul pergi sekolah ke Denggen. Tidak ada sekolah di Betul-Betul di Bagilongge. Pergi ke Denggen aja sekolah semua. 58 itu. Nah, berarti sekitar umur Ya kalau 8 tahun. sekarang mungkin tahun 50-an ya kita lahir yang iya, pas. 50. Ya. Oh, berarti Pak Dul mulai puber itu sekitar umur 13-14 tahun berarti itu. Iya, seperti itulah. Sudah Saya sedang kelas 5 SD. kelas 5 SD. Sudah Oh, lebih muda lagi berarti. Kita sudah bisa menilai mana baik mana hendaknya perempuan. Biasanya apa yang jadi ukuran baik dan tidak itu? Yuk, kecantikannya sih. Oh, Pak. Dan kebanyakan teman sekolahnya Pak Dul itu waktu itu berarti Pak Dul perempuan atau laki-laki? Yuk, sama banyak sebenarnya, laki banyak, perempuan banyak. Oke, itu kan waktu pertama kali Pak Dul suka itu sekitar kelas 5. Iya, tapi tepat Kapan mulai pacaran? tahun waktu saya ada kelas 6 tahun 60 tahun 66 tahun 70 yaitu 71-an. Tahun 71. Iya, itu Pacaran pertama. Iya. Di Siap. SD masih kelas 6. Masih kelas 6. Iya, masih kelas 6. Waktu itu pacarnya siapa? Teman sekolah, teman Teman tetangga. sekolah, di dalam sekolah. Sekolahnya Pak Dul di mana? Di SD Betul-Betul. Oh, sesama SD. Iya. Waktu itu orang-orang hal yang biasa enggak kalau anak SD sudah pacaran? Waktu itu hal yang biasa enggak? Artinya tidak ada komentar negatif atau diolok-olok oleh teman-teman? Enggak ada. Bahkan dia enggak kita tahu sih kita untuk pacaran dengan teman sama-sama teman. Gimana maksudnya? Kita tidak ditahu sama teman. Oh, tidak ada yang mengetahui Dia tidak mengetahui. kisah kasih Pak Dul itu dengan teman-teman yang lain nggak tahu. Enggak tahu dia. Bagaimana cara Pak Dul mengungkapkan cinta ke pacar pertamanya itu? Yuk kita datangi sih ke rumahnya. Oh, midang. Iya. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang di luar Lombok, orang yang non Sasak ya. Jadi midang itu sebenarnya adalah ngapel. Tapi midang itu istilah tradisionalnya. Dan midang itu punya beberapa aturan secara tradisional ya di Lombok itu. Misalnya jam berapa harus datang midang. Kemudian orang midang juga nggak boleh bawa tangan kosong ya. Enggak sih, tergantung itu ya. Masa tahun kosong. Jadi waktu Pak Dul datang midang itu bawa modal, ada modal nggak, ada bawa-bawaan? Tangan kosong sih kita bawa. Terus diterima di mana? Di rumahnya sih. Nah bahkan kalau kita mau Orang tua si perempuan itu tidak komentar apa-apa. enggak ada. Oh, berarti memang zaman itu anak-anak usia SD sekitar berapa jadi usianya Pak Dul itu? Usia 11 tahun. Lebih sih kalau saya aja itu pada saat itu Oh, sudah. usia saya sudah hampir
13, 14. 15 ke atas. Oh, waktu itu ya. Iya. Oh ya, karena Pak Dul terlambat. Iya, terlambat masuk SD. Sekolah, ya. Jadi usia 15 tahun itu hal biasa kalau anak laki-laki sudah pacaran, mencari pasangan. Iya, tapi saya rasa mungkin saya saja yang begitu, karena yang lain-lain belum berani dia mengungkapkan masalah cinta sama orang lain. Kalau saya kan sudah besar, rasa diri saya besar. Oke, dan akhirnya Pak Dul menikah dengan pacar pertamanya itu? Enggak jadi. Enggak jadi. Dia menikah sama misan saya. Begitu. Kalau begitu, kapan Pak Dul menikah? Pertama. Usia berapa? Kalau saya menikah saya baru tamat SMP tahun 78. Ya itu 78 saya lahir, saya kawin pertama. 78. Ya. Dapat anak satu. Begitu lahir anak itu baru berumur kurang setahun, kenalah penyakit campak. Dia meninggal. Anak. Nah, anak meninggal, kita cerai lagi. Sama inaknya. Nah gitu ceritanya. 78 itu usia Pak Dul berapa? Kamu tamat SMP itu. Saya tamat SMP 77. Sekitar usia Ya 20-an lebih lah. enggak sih, 18 Pak Dul. Gitu. Tadi usia SD sekitar 15. Kalau tambah SMP 3 tahun 18. Umur 18. Iya. 18 19 Pak Dul. Ya secara perhitungannya sekolah. Tetapi menurut umur saya lebih dari itu. Kemungkinan itu ya. Iya. Oke. Nah, Pak Dul, yang menarik dari Pak Dul itu adalah Pak Dul sampai hari ini merasa tetap usia 35 tahun. Ya. Kalau dari segi perasaan cinta kasmaran yang membara itu, puber yang terus balik, Ya. long life balik kalau orang anu itu, Iya, ya. ya, itu sampai hari ini Pak Dul masih merasakannya atau ada penurunan sedikit? Belum ada. Malah semakin tinggi. Semakin menambah kecintaan saya terhadap perempuan. Semakin usia begini nih? Iya. Semakin meningkat dia malahan. Terus gimana cara Pak Dul Pak Dul merasa ini penyakit atau bukan penyakit? Bukan penyakit. Ya. Bahkan kebahagiaan bagi saya itu. Dari sekian banyak, kan Pak Dul karena dicap mata keranjang tadi, dan Pak Dul sendiri mengakui banyak tempat Pak Dul merayu, jatuh cinta, mengatakan I love you sana sini. Pak Dul sering ditolak dan sering diterima cintanya. Nah, masalah ditolaknya itu ada kalanya ditolak, tapi ditolak mentah-mentah. Agak halus cara menolak. Dan juga ada kalanya diterima. Waktu ditolak itu Pak Dul enggak sakit hati? Ya merasa kecewa sedikit. Tapi tetap saya pergauli dengan baik. Maksud saya itu tetap saya mencintai dia sekalipun dia nolak. Meskipun dia nolak. Iya. Jadi cinta itu tidak harus memiliki, itu katanya ada lagu itu. Iya. Pernah dengar itu Pak Dul? Lagu itu? Iya, pernah kita dengar. Dan Pak Dul penganut itu ya. Iya. Bahkan semakin ditolak sedikit, semakin kita maju. Oh. Berarti Pak Dul itu termasuk tipe petarung. Artinya kalau ada tantangan makin bersemangat. Begitu. Iya. Oke. Tapi kalau sekarang ini Pak Dul punya berapa istri? Satu sih istri saya. Tapi berniat nambah. Biar nambah. Oke, saya juga dengar Pak Dul, ini karena di zaman dulu ya, hampir semua laki-laki sasak itu, ketika dia menginjak usia puber, maka hal pertama yang dia lakukan itu dia belajar pelet. Pak Dul pernah belajar pelet nggak? Sampun.
Pernah. Jadi ada berapa ilmu pelet yang dikuasai Pak Dul? Kalau sekarang yang enggak ada. Sudah saya hilangkan dia. Saya pakai Al-Quran aja sekarang. Iya, dulu berapa ilmu pelet yang Pak Dul pelajari? Nah, enggak bisa saya sebut banyak dulu dia. Ya sebut mungkin ada 10 kali, 5, 6. Saya sekitar 3 lah. Oh 3. Pak Iya. Dul berguru ke 3 guru berarti? Banyak, tapi yang kita ambil itu kan tergantung mana yang kita suka, mana yang cocok kita bawa, itu kita ambil. Pak Dul masih ingat nggak yang 3 itu? Ya ada yang saya ingat. Coba apa dia? Gimana caranya? Pertama mungkin diceritain Pak Dul. Pertama yang saya pakai itu liwat azan. Iya. Aha, terus? Liwat azan. Ya sampai berhasil dia liwat azan itu. Ada berapa korbannya itu? Ya kalau enggak salah cuma 2. Azan itu. Di kampung saya 1, sampai dia enggak jadi ke masjid, dia pulang menangis-nangis. Oh, karena mendengar suara. Iya. Pak Dul. Jadi prinsipnya gimana itu cara kerja pelet lewat azan itu? Dia lewat suara. Enggak, Pak, maksud saya, oh ya lewat suara ya. Iya. Maksud saya, bagaimana cara Pak Dul menguasai ilmu pelet lewat azan itu? Kepada siapa? Jangan sebut namanya mungkin, tapi Iya. maksud saya Pak, kan ilmu pelet itu harus ada prosesnya kan? Untuk mendapatkan mantra atau doa itu. Ya cukup kita baca-bacaan aja kan. Oh, enggak perlu mandi tengah malam, enggak perlu puasa, enggak perlu pergi cari-cari bunga macam Enggak pernah. Oh, hanya menguasai. Cuma bisik-bisikan itu saja. Baca-bacaan itu aja. Jadi kita baca itu sebelum azan, kita baca itu. Iya. Oke, itu satu. Yang kedua pelet apa? Yang kedua Ada nggak yang dari bantal yang kita gebok bantal supaya dia nggak tidur mimpi tentang kita itu? Nah itu aja memang nggak bisa hilang dari saya itu. Memang itu fokus. Pas nih. Sudah ada korbannya? Yang sudah korban cuman ditertem kabar 1. Di kampung saya 1. Yuk sama 2 berarti yang azan. Korbannya. Mungkin yang lain pernah juga ada, tapi tidak begitu nampak. Kalau yang dia memang betul-betul nampak dia. Bagaimana Pak Dul tahu bahwa dia kena sama pelet bantal tadi itu? Bagaimana Pak Dul tahu yang tadi itu dia kena sama pelet bantal? Sampai kita punya istri juga pakai itu juga. Oh, jadi istrinya Pak Dul yang sekarang itu korban. Yang ketiga ini kita pakai itu. Korban pelet bantal. Yang lain juga yang di kabar itu menurut informasinya orang saya itu kan saya sedang datengin dia Minang malam itu. Begitu saya datang ke rumahnya, situ saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya masuk ke rumahnya, saya jumpai dia sudah tidak ada di rumah. Sampai neneknya menangis. Kok menangis nenek? Iya, sekarang sama kamu. Kenapa? Karena adikmu meninggalkan kamu kawin katanya. Oh, enggak masalah Pak, enggak masalah. Nah, terus seperti itu malam besoknya saya sapa dengan berhenti itu, dengan gebuk galang itu. Oh, bisa dipraktekkan enggak Pak Dul? Apa bacaan masih ingat enggak? Kan dia asing kita pakai. Oh, dibaca keseluruhannya? Bukan. Ada ayat tertentu. Ada yang tertentu terpakai. Nah, setelah itu setelah kita baca sampai di pertengahan kita gebuk 3 kali, kita bangunkan dia. Tapi gebuk bantalnya? Iya. Seakan-akan dia lah bantal itu. Coba dipraktikkan, misalnya gimana? Urus. Begitu kamu cinta sama ibumu, begitu kamu menangis mencari air susu ibu, seperti itu kamu menangis cari saya. Itu saya 3 kali. Dan dia akhirnya bisa kena itu apa yang dia alami setelah itu? Nah, makanya kita cerita sedikit. Terus malam Kamis, malam Jumatnya saya ulang lagi 2 kali. Nah, setelah matahari terbit,
saya suruh teman saya, yang teman saya ke sana itu coba ke sana jenguk dia. Dek, Oh, tapi sengaja sebenarnya mau ngecek apakah peletnya Pak Dul kena atau kena enggak. atau enggak? Ternyata dia kena. Apa buktinya dia kena? Biur lantur dia mau lari-lari cari saya. Oke. Sampai keluarganya mau cari saya, mau membunuh saya. Karena Ya kayak melihat menantu, calon menantunya atau calon istrinya begitu tidak sadar. manggil-manggil nama Pak Dul. Iya, Oke. mencari saya. Itu kan pelet yang kedua. Tadi azan lewat bantal. Iya, Pelet yang ketiga, ya pakai juga pakai rokok juga. oh, pas saya Pakai kira Quran lagi. gimana caranya kalau itu di Ya, rokok itu? setelah kita baca, kita tiupin si rokok itu, Tersebut namanya. sebut namanya. Nah, setelah itu kita rokok. Iya, kita ngerokok. Terus harus kena, berarti rokok. Tapi kita pakai harus di arah angin. Jangan kita di jangan, angin. jangan kita yang kena sama angin gitu maksudnya. Angin, ya. Atau kita menghirup udaranya. Iya. Akhirnya kita yang kena Kena sendiri. Oke. Gitu. Oke. Ada korban Saya rasa itu ya kurang mantap. bukan kurang mantap, cuman belum saya tahu bukti yang nyata kerayanannya kena atau enggak gitu. Oke. Jadi yang sudah terbukti itu yang lewat azan dan itu ya. Yang pakai untuk begal gitu. Padahal masih amalkan itu sekarang. Ya masih sih. Tapi tidak ada yang kena. Makanya itu sudah kan kita bilang. Nah, yang sekarang loh, itu kan Padahal. Kalau saya enggak saya pakai dulu, enggak berani saya pakai. Enggak berani. Oh, yang sekarang sekarang tidak berani Pak Dul. Enggak pakai. berani. Oh, kalau dulu Pak Dul pernah pakai. Karena kita betul-betul butuh pada saat itu dan kita kosong pada saat itu. Lantas kita pakai. Kosong maksudnya masih layak. Belum ada istri pada saat itu kita pakai. Okay. Kalau sekarang kan kita sudah punya istri. Nah, kecuali kita mendapat kepepet, malu, ya baru kita coba kasih dia peringatan. Lewat itu. Iya. Kalau kita mendapat malu. Kalau kira-kira biasa-biasa misal dia tidak mau secara babi, tidak masalah. Itu kan wajar-wajar. Tapi Pak Dul tahu nggak kalau pelet itu sebenarnya nggak boleh menyakiti perempuan. Ya. Tapi Pak Dul pernah nggak sebaliknya Pak Dul yang kena pelet? Yuk kita kan bukan kita menyakiti dia, kan kita mau tarik dia ini. Kita saking cinta kita gituin dia. Tapi Pak Dul, Bukan kita menyakiti dia ini. ada kemungkinan nggak pelet itu balik ke Pak Dul? Biar orang itu nggak kena, tapi malah kita yang kena itu. Itu seperti senjata makan tua kan? Nggak seperhatiin kalau itu ya. Oh, jadi belum pernah ada kejadian atau Pak Dul belum pernah merasakan ada kejadian luar biasa yang kira-kira patut diduga bahwa itu karena akibat pelet gitu ya. Iya, kalau yang ketiga memang seperti itu. Tapi kalau ada ciri-cirinya sedikit, cuman nggak begitu besar buktinya. Artinya yang liwat rokok itu bisa kita juga menutupi kemarahan orang jahat itu tidak jadi jahat sama kita. Oh, jadi tidak hanya melulu untuk mendapatkan hati perempuan ya? Enggak, bukan untuk perempuan aja, untuk orang yang jahat sama kita. Itu manfaatnya. Oke. Nah, ke soal lain Pak Dul. Pak Dul ini dulu konon namanya bukan Pak Abdul Hamid. Saya dengar cerita bukan Pak Abdul Hamid namanya. Ya. Kok bisa jadi Abdul Hamid? Apa namanya awalnya? Ya, memang Abdul Hamid. Tapi Pak Dul nggak suka nama itu. Kok udah suka? Oh, berarti saya mendengar cerita yang salah berarti ya. Iya. Ada yang bercerita ke saya, calon narasumber Anda ini Pak Abdul Hamid ini dia nggak suka namanya. Aduh. Pernah nggak suka gitu. Aduh. Nama. Memang itu namanya kita kan? Iya. Ya, jadi Pak Dul juga meskipun sekarang sudah usia 65 mungkin 70
70 mungkin ya. Iya. Tapi Pak Dul masih tetap bekerja, kemudian masih tetap aktif. Alhamdulillah. Ya, apa rahasia sehat? Masa saya nggak percaya kalau apakah hanya gara-gara kita tetap memelihara perasaan kasmaran atau balik itu saja yang bikin kita sehat. Ada nggak tips-tips lain yang atau apa yang kira-kira membuat Pak Dul sehat? Menurut saya sih cuma dua jadi senjata saya. Saya tidak mau memaksa diri berpikir, tidak mau memaksa diri kerja keras, dan juga kita samirkan dengan humornya, banyak humor. Oh, banyak. Banyak tertawa dengan teman. Jadi jangan mikir yang berat-berat. Iya. Kemudian banyak bergaul. Iya. Sering-sering bercanda, semuanya harus dipandang sebagai humor. Terus apalagi tadi? Dan tetap memelihara rasa balik itu. Oh iya, itu lebih-lebih yang mendukung sekali kita. Kalau makanan, padahal makanan. Kalau makanan saya cuma suka saya tuh ngerokok, ngopi, makan. Yang lain-lain itu jangan tidak tergat. Tidak ada pantangan. Sampai sekarang tidak ada pantangan. Kalau pantangan bagi saya cuman namanya sebiar beli yang oda itu atau kosong. Itu jadi pantangan di saya. Kenapa? Tidak ada vital di perut saya. Oh, ada perasaan sakit gitu. Langsung dia mencret. pamitan. Langsung mencret. Iya. Oh, kalau makan itu ya. Oke. Kalau yang lain ya cuma mulut saya yang nakal, tidak mau makan dia. Tidak ada pantangan di perut. Tapi Pak Dul juga bisa sering mandi malam juga. Ya, artinya ya mandi malam, bukan mandi dalam apa arti yang sebenarnya. Mandi sudah, bukan mandi junub. Sering nggak Pak Dul mandi malam? Karena saya mendengar ada beberapa orang yang juga punya tips, misalnya supaya sehat itu sekitar jam 3 malam mandi. Malahan tidak pernah saya mandi gitu ya. Oh, tidak pernah, jarang Pak Dul. Jarang. Kalau tidur berapa hari Pak Dul? Berapa jam dalam sehari semalam? Cuma saya tidur setiap malam itu di atas jam 10, di bawah jam 11. Ya dari jam 11 ke atas. Oke. Setidur. Nggak bisa tidur dari jam 9, jam 10. Nggak bisa. Capek saya. Balik ke tadi tuh Pak Dul. Anak sama istrinya Pak Dul tahu nggak kalau Pak Dul tetap kasmaran itu, puber itu, tahu nggak? Tahu sih dia. Apa tanggapannya? Ya bahkan dulu waktu saya di plan sampai dia utus saya ke kantor. Oh, dia marah? Iya. Siapa? Istri atau anak? Istri. Terus bagaimana cara? Tapi sekarang dia tahu saya beler. Istri saya. Terus apa tidak pernah Pak Dul sering berkelahi atau Pak Dul bagaimana caranya supaya? Kalau berkelahi tentang masalah saya puber tidak begitu sering. Apa yang bikin berkelahi banyak? Cuma saya berkelahi sama istri pada saat ini, tapi ini rahasia saya ini. Kalau kurang jaminannya saya marah. Oke. Saya ngerti Mas Badul. Oh, jadi sebenarnya itu saja. Kalau masalah jaminan saya tentang lahir batin itu tidak pernah saya kosongkan. Oke. Ini Pak Dul. Kan orang seusia Pak Dul itu banyak orang yang mengalami puber. Iya. Puber kedua katanya, meskipun kita secara tapi kan itu hanya berkaitan dengan hasratnya saja, keinginan. Iya. Nafsu besar, tenaga kurang. Itu dialami Pak Dul nggak? Iya. Ya. Dialami Pak Dul nggak? Ada penurunan tenaga nggak? Kan penurunan hasrat Pak Dul bilang nggak ada penurunan hasrat. Iya. Penurunan tenaga ada nggak? Kalau tenaga agak turun sedikit, tapi sekalipun turun tenaga saya tidak bisa ditahan sampai selesai. Tidak bisa dia.
Jadi Pak Dul ini termasuk nafsu besar, tenaga juga besar. Ya, seperti itulah. Tidak pernah saya dimarahi atau omongin karena tidak penyampaian. Oke. Malah saya yang kecewa. Oh gitu. Oke. Ada enggak makanan tertentu, songgak misalnya yang Pak Dul amalkan? Enggak ada Pak Bos. Alami saja, biasa-biasa. Ya, karena di Sasak itu ada namanya songgak. Iya. Songgak itu ya Viagra lah, obat stamina. Iya. Tapi yang tradisional. Nah di Lombok punya khazanah itu, jadi orang-orang ada dukun tertentu, ada belian tertentu, ada dokter tradisional tertentu yang bisa meracik itu. Iya. Nah, tetapi juga bahan-bahannya banyak di sekitar kita. Nah, Pak Dul ada ndak amalkan songgak itu? Begini, kalau saya Bos, memang saya pernah coba melakukan uji coba syarat dari luar kemampuan saya, buat beli kapsul. Terus? Ya kadang-kadang ada reaksinya, kadang-kadang enggak. Karena begini, apapun yang kita lakukan, yang kita minum, maksud saya, songgak apapun namanya, tetapi kalau pikiran kita itu semeraut, tidak akan bisa mempan. Jadi yang penting pikiran kita tenang, bahagia, sehat, pasti kita kuat. Oh gitu ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Oh gitu maksudnya Pak ya. Bukan sebaliknya, di dalam Karena sering saya coba Pak Bos, saya beli kapsul namanya urat madu. Lagi kedua namanya Super Smart namanya. Kok nama surat perintah 11 Maret? Tapi ini bisa juga sih bereaksi, tapi dalam keadaan pikiran kita tenang. Kalau enggak kita tenang, ya enggak bisa kan mempan. Kalau olahraga tertentu ada enggak Pak Dul lakukan? Enggak ada. Jadi kalau setelah jam berapa Pak Dul bangun? Jam 5, jam 6, jam 6 saya bangun. Setelah itu tidur lagi nggak? Kapan tidur lagi? Kadang-kadang kalau kecapean tidur lagi. Jam berapa? Jam 7, jam 6, jam setengah 7. Sampai tidur lagi berapa lama itu biasa? Lebih setengah jam. Ya, setelah itu bangun. Tapi itu jarang. Kadang-kadang saya langsung kerja. Apa yang kami kerjakan, saya lihat kotor, saya lihat itu. Enggak sih, enggak satu kali minggu pun enggak. 1 kali sebulan mungkin saya tidur pagi lagi. Oh begitu ya? Enggak sering. Jadi tidak ada hal-hal rahasia, baik aktivitas fisik maupun non fisik yang Pak Dul lakukan sebagai salah satu tips atau salah satu rahasia kenapa bisa tetap tampil prima di usia sekarang ya? Tidak ada Pak Bos. Cuma begitu saya lihat perempuan cantik, langsung perasaan saya itu dan perasaan bahagia. Pada saat itu juga Pak Dul merasa sehat. Iya. Oh gitu ya. Oke. Ini yang pertama yang melakukan kesehatan, kelihatan sehatnya ya. Iya. Pak Dul enggak pakai kacamata sampai hari ini? Kadang-kadang kalau saya pakai baca Quran baru pakai kacamata. Kalau enggak pakai baca Quran enggak semakai. Oh gitu. Nah kalau siang hari begini bisa lihat baca Quran. Kecuali malam hari baru pakai. Kalau di tulisan-tulisan yang di botol obat itu Pak Dul pasti bisa baca? Bisa. Tanpa kacamata? Iya. Bisa. Masih kita lihat. Oke. Seperti koran kan kecil tulisannya koran kan. Bisa kita baca. Oh bisa dibaca oleh? Bisa. Coba bisa diambilin koran enggak? Tapi cuma pelan-pelan saya baca dia. Oh iya, tapi Pak Dul lihat dengan jelas. Iya sih. Coba ya kita ada sih, ada kabur-kabur sedikit-sedikit. Coba kita buktikan ya. Apa betul Pak Dul bisa baca koran tanpa kacamata di usia hampir menjelang 70 tahun ini? Coba kita lihat ya. Oke, saya tunjukkan koran nih. Oke. Coba baca ini Pak Dul, coba. Yang mana?
Yang itu. Yang ini. Nah, ya itu. Jangan baca judulnya. Oke. Paragraf pertama saja coba. Agak dekat mic, Pak Dul. Oh gitu. Mataram, Suara NTB. Kementerian PUPR akan Menjalankan. bukan membangun pabrik paket sembako. Oke. Pabrik sampah yang dipergunakan sebagai bahan bakar. Oke. Oke, cukup. Berarti kita sudah cek Pak Dul bisa baca tanpa kacamata. Nah, jadi makanya pelan-pelan bisa saya baca tuh pelan-pelan. Oke. Saya kira saya akan cukupkan bincang-bincang saya dengan Pak Dul karena Pak Dul juga ternyata tidak punya rahasia. Jadi kira-kira sesederhana itulah hidup atau tips hidup yang dijalankan oleh Pak Dul sehingga beliau tetap bisa menikmati masa tuanya dengan sehat dan Alhamdulillah. bahagia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bincang-bincang saya yang remeh tapi nggak receh bersama beliau ini bisa menginspirasi kita semua. Iya. Salam Pocol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.